Oke, sebentar lagi kita akan live. Saya akan coba tunggu dari Ellen May untuk invite. Halo, Oke, halo Ellen. halo Ya, Bobo, apa kabar? baik, baik, baik. Ini Iya, sebelum kita mulai, Ellen, jadi saya ingin mengucapkan kepada teman-teman ya untuk selamat berbuka puasa ya. Jadi untuk iya, teman-teman yang lagi mau berbuka puasa, jadi mudah-mudahan kita bisa temenin berbuka puasa dari teman-teman semua di tempat ini. iya, benar, Ya. benar, benar, benar. Selamat berbuka puasa ya buat teman-teman semuanya. Dan kita mau temenin nih dengan sesuatu yang pastinya bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ya. Oke, by the way, lagi di rumah atau gimana, Hmm. Ellen? Ini lagi di rumah nih, lagi mau buka chatnya buat siapin ini, Oke, apa? Job saham nanti ya. oke. By the way, ini adalah IG live kita yang kedua ya. Ya betul sekali. Tadi yang pertama tuh kapan ya waktu itu saya yang invite Pak Bung ya waktu itu ya. Ya, 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 benar-benar. Gimana Dan kabarnya sekarang? iya, dan banyak banget waktu itu yang pertanyaannya nggak sempat terjawab. Maka dari itu kemudian kita Hmm. berpikir untuk kita harus live lagi nih dengan Ellen. Nah, cuman kali ini kita live lewat IG dari Finvox Channel. Dan Hmm. sebenarnya ini adalah sebuah acara yang kita buat dalam rangka memang Kartini ya, bulannya Kartini. Di Hmm. mana sebenarnya tema besar kita adalah Woman on the Move. Di mana Hmm. kita mengundang ada tiga nih yang menjadi narasumbernya. Yang pertama adalah Mary Riana, kemudian juga ada Ellen May, dan juga ada Pamela. Nah, kemarin kita baru saja live dengan Miss Mary Riana jam setengah 8 malam. Jadi ini kali Luar biasa. keduanya nih. Nanti sebentar lagi kita akan, nanti mungkin besok atau saya lupa tanggalnya, itu nanti dengan Pamela. Jadi dalam rangka acara besar bulan Kartini nih, Ellen. Thank you for joining us ya. Thank you for inviting me. Oke, Oke, jadi nah hari ini kali ini, temanya kemana? iya, hari ini kita mau bahas satu hal yang menarik. Kayaknya kalau misalkan udah lihat Ellen ini ya udah pasti nggak mungkin kita ngobrolin properti ya. Kita pasti ngobrolin saham. Jadi biasanya banyak dari kita bertanya bagaimana cara kita adjust di COVID-19 ya, di pandemi COVID-19. Entah itu mungkin di startup, di bisnis, misalkan di F&B, gimana bisnis F&B adjust. Kemudian di properti gimana bisnis properti adjust. Nah, cuman yang Hmm, menarik adalah kemarin saya tanya dengan Miss Merinena juga apa yang terjadi after COVID-19. Jadi kalau biasanya oke. kita di IG Live itu membahas pada saat ini, nah kita pengen juga membahas kira-kira after COVID-19, after the pandemic, kira-kira Baik. bagaimana sih pasar modal menurut Ellen? Oke, oke, oke. Jadi sekarang ini kalau kita lihat memang pasar modal sejak tanggal 24 Maret, ya jadi setelah libur Nyepi waktu itu naik terus. Sampai bulan Ya. April ini ya, jadi nanti kalau misalkan saya bisa kasih lihat grafik harga sahamnya gitu, ini dia naik sampai tanggal 7 April. Setelah itu dari 7 April sampai sekarang dia bergerak stagnan, IHSG itu bergerak stagnan agak ke bawah dikit. Cuman nggak jatuh-jatuh amat. Yang jatuh dalam itu terakhir ini saham-saham perbankan, contohnya kayak Hmm. BCA, BRI. Nah, kenapa mereka jatuh? Mereka jatuh itu karena perbankan jatuh karena S&P itu menurunkan tingkat kredit rating Indonesia gitu Hmm. dari stabil menjadi negatif. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat negatif sekali buat sektor perbankan dan juga ke depan kalau kita proyeksikan tuh banyak kredit macet gitu. Nah, sebenarnya kalau saya ngelihat sendiri untuk perbankan saat ini, meskipun dia lagi turun ya, saya justru melihatnya ini sebagai sebuah kesempatan kedua gitu. Jadi Hmm. ini saya langsung aja kasih lihat Kesempatan nih ya. kesempatan pertama itu Maret ya. Kesempatan pertama itu Maret ya. Kesempatan pertama itu Maret. Jadi Maret nih, chartnya ini ada nih, chart BBCA, Bank BCA contoh ya. Ini yang tadi yang saya sebut yang gede-gede gitu. Jadi berapa hari terakhir ini yang bikin IHSG nggak gerak naik itu adalah saham-saham big caps karena dia punya ukuran lumayan gede. Ini saham BCA nih, Hmm. saham BCA ya.
Jadi bottomnya itu di bulan Maret nih. Bulan Maret tanggal 20 sampai 23 sampai 24 di sini ya. Nah, ini naik Hmm. lumayan tinggi kemarin nih. Kalau bisa saya Iya. hitung, ini bisa dihitung nih dari bawah sampai di sini itu naik 38%. Sedangkan kalau dihitung dari Januari, nih ya, ini Januari ya, terus kemudian sampai Iya. di sini, sampai di bottom ini saham BCA dari awal tahun udah turun 35%. Kemudian dia rebound lagi Hmm. sekitar 30%, dan ini turun. Jadi teman-teman kemarin tuh banyak Hmm. yang berpikir nggak dapat ini nih, nggak dapat kesempatan Hmm. buat berinvestasi di sini pas murah-murahnya banget. Which is kalau kita tahu ya BCA itu sempat tertinggi itu mencapai angka 35.000 nih. 35.000 tuh di sini nih. Gitu. Jadi Iya. kalau sampai turun ke sini ini termasuk murah banget juga gitu, secara valuasi dia juga lagi discounted gitu. Memang sama BRI, murahan BRI sih, tapi BBCA ini termasuk yang sangat kuat juga fundamentalnya. Nah, ini kesempatan Iya. kedua. Teman-teman yang belum punya Oke. saham ini bisa beli nyicil nih. Dari Dicicil ya. 24.000 sampai 20, ya 22.000 betul. Jadi Hmm. boleh BPA, boleh BRI itu masih masih akan turun. Dan kalau ditanya untuk proyeksi sampai beberapa bulan ke depan gimana? Mungkin akan ada pantulan dikit-dikit, tapi untuk saham perbankan ini masih bisa turun terus. Jadi sekarang kalau Pak Bong nanya ini ya, kondisi ekonomi Hmm. saat ini gimana? Kondisi ekonomi saat ini lumayan susah, agak susah ya. Mungkin udah banyak Iya. yang merasa susah banget gitu. Tapi kalau saya Hmm. melihatnya ini baru permulaan, bukan mau menakut-nakuti enggak, tapi supaya kita antisipasi dan waspada. Iya. Jadi sekarang ini baru Setuju. permulaan. Mungkin udah kuartal Q1 itu laporan keuangan perusahaan itu masih bisa bertahan. Tapi pada Hmm. Q2, kuartal kedua itu sangat sangat riskan sekali gitu loh. Jadi bisa turun banget. Nah, dan bahkan kalau saya perhatikan dari ekonom-ekonom dunia, mereka mengatakan krisis yang saat ini tuh jangan dibandingkan dengan 2008 dan juga Iya. 98 gitu. Di mana 2008 itu penyebabnya adalah sektor finansial di Amerika menyebar ke Hmm. Asia, itu penyebabnya terbatas aja. Iya. Sedangkan tahun 98 itu penyebabnya adalah currency crisis di Thailand waktu itu ya. Jadi lebih di Asia aja. Tapi kalau 2020 ini seluruh dunia ya. Jadi seluruh dunia kena, Iya. dan ini sektor real. Sehingga akan sangat-sangat memukul sekali kondisi GDP dari banyak negara. Nah, kalau saya perhatikan sih sebenarnya sekarang yang paling survive, yang paling siap untuk ini tuh China. Ya, kenapa? Hmm. Karena mereka bisa menghasilkan barang sendiri dan mereka juga punya demand cukup oke gitu. Indonesia gimana? Indonesia saat ini kalau saya lihat ya, um, dengan bantuan stimulus dari pemerintah kan keluarin pandemic bond 405 triliun. Nah, Hmm. itu sangat menolong sekali, sangat menolong sekali. Itu diberikan untuk banyak pihak, untuk UKM, untuk orang miskin yang mereka mau makan aja susah, itu mereka dapat bantuan. Jadi untuk pandemic bond ini sangat membantu sekali. Dan selain itu juga ada keringanan untuk kredit ya, pembayaran Iya. kredit itu ada keringanan ini ya. Terus kemudian relaksasi pajak itu sangat membantu sekali. Pertanyaannya adalah bisa kuat sampai kapan Benar-benar. gitu untuk Karena kan ini kalau ya. misalkan kita lihat kan banyak orang atau saya banyak baca ya, saya banyak baca di beberapa news yang mengatakan bahwa kondisi ini di US ya, di US saya nggak katakan di Indonesia, tapi biasanya kalau misalkan terjadi di satu negara dengan ekonomi terbesar pasti akan ada impact globalnya. Betul, Apalagi sekarang betul. juga ada health crisis yang memang kena ke semuanya. Jadi saya ada baca bahwa ini berpotensi akan mirip dengan The Great Depression tahun Benar. 1929. Nah, bahkan ketika itu banyak orang bingung nih, depression dengan recession bedanya apa gitu ya. Kira-kira mungkin bisa dibedain nggak? Kira-kira apa sih bedanya depression dengan recession? Nah, kalau bahasa gampangnya nih ya, mungkin kan kalau saya jelasin terlalu ekonom, kayak ekonom banget, nanti pusing ya. Bahasa Ya. gampangnya sebenarnya kalau depresi adalah periode di mana resesi yang berkepanjangan gitu ya. Hmm. Nah, kita juga mencermati satu hal lagi nih, mewaspadai terjadinya satu hal lagi yang disebut dengan stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah terjadinya inflasi tapi tidak disertai dengan
meningkatnya perekonomian. Jadi ketika terjadi stagflasi itu justru malah perekonomian turun. Nah, itu yang sangat kita khawatirkan, kita antisipasi gitu. Namun sekali lagi kita melihatnya dari dua sisi ya. Ini bisa menjadi ancaman atau ini bisa menjadi peluang. Nah, siapa sih sebenarnya yang apa namanya mendapatkan peluang dari sini? Ini kemarin kita juga udah bahas juga ya berkaitan dengan live kita sebelumnya The Fifth Season ya. Musim kelima gitu. Jadi musim kelima tuh di mana musim yang berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Kalau winter biasanya kan orang-orang juga agak slowing down, tapi ini slowing down-nya benar-benar berbeda banget. Bagaimana cara menghadapinya supaya ini bisa menjadi peluang? Yang pertama, tentu saja preparation. Aku masih ingat banget tuh bukunya Pak Bong Chandra yang dulu apa? Luck, judulnya The Science of Luck ya? Ya, The Science of Luck. The Science of Luck itu Pak Bong bilang bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu adalah karena kita mengantisipasi, kita melakukan persiapan, kemudian persiapan itu bertemu dengan opportunity. Kali ini opportunity, apakah kita udah siap? Kalau misalkan udah siap, persiapan itu dilakukan dengan apa? Dengan menyediakan cash. Cash itu gimana? Ya artinya orang yang tadinya udah punya tabungan, orang yang nggak punya utang, ya dialah yang untung saat ini yang bisa memanfaatkan. Caranya gimana? Ya dengan, kalau saya dengan membeli saham-saham yang saat ini sedang terdiskon. Dan ini kesempatan banget, kayak tahun 2008 kemarin, saya ingat banget tuh, bisa dapat saham Astra murah banget. Saham Astra waktu itu murah banget. Kemudian tahun 2009, ketika terjadi recovery, langsung naiknya cepet banget. Jadi saya beli saham Ciputra juga waktu itu, harganya sekitar 90 sampai 100 di akhir 2008, kemudian tahun 2013 harganya naik jadi 1.600. Nah, jadi ini kesempatan banget buat teman-teman semuanya, bahkan nggak cuma saham-saham blue chip ya. Jadi kalau kemarin di seminar online hari Sabtu saya ada bahas tentang saham-saham consumer good seperti Unilever. Unilever nggak turun-turun saat ini, beberapa hari ini. Justru malah dia naik di perbankan turun. Unilever, kemudian Indofood, ICBP, ya. Jadi yang suka makan Indomie, beli itu. Terus kemudian selain itu untuk saham-saham second linernya dari sektor apa namanya consumer good itu saya juga suka seperti Mayora, Hoki itu penjual beras. Jadi kita perhatikan saat ini kebutuhan masyarakat itu masih pada consumer good gitu. Itu yang bertahan. Jadi mau krisis mau enggak. Termasuk dengan kesehatan ya. Gimana kalau Kalbe? Ya, kesehatan, kalau perusahaan di sektor kesehatan ada Kalbe Farma, ada Kimia Farma, Indofarma, ada Mika, Mitra Keluarga, Rumah Sakit. Itu memang secara fundamental yang paling kuat banget itu Kalbe Farma. Ya, jadi kalau untuk long term investing itu Kalbe Farma. Kalbe ini justru beberapa hari terakhir ini naik-naiknya gitu. Nah, kalau untuk KF atau Kimia Farma, ini cenderung buat trading aja gitu. Jadi hari ini Kalbe Farma ini naik 8%, dan kalau saya lihat ini strong banget, diakumulasi strong banget karena dia punya valuasi juga udah murah banget. Terus Kalbe ini terakhir dia ketolong oleh US dollar, rupiah itu sudah mulai menguat. Di pembelanjaan untuk bahan baku, untuk obat-obatan ini dia banyak beli dengan US dollar. Jadi kalau rupiah menguat ini sangat bagus sekali, dampak positif banget gitu buat Kalbe. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi seperti ini, kalau ada yang bilang, Ellen kira-kira after COVID seperti apa, ya ada dua sisi ya. Jadi yang satu memang ini adalah satu kondisi yang mirip dengan the Great Depression, yang dimana saya baca bahwa kalau misalnya recession itu biasanya recovery-nya cepat, bahkan mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun, atau bahkan ada yang mungkin kurang dari setahun. Tapi kalau depression itu di 1929 itu pernah terjadi sampai selama 10 tahun. Dan memang salah satu efeknya kenapa depression begitu panjang juga ada efek dari World War II ya pada saat itu. Nah, jadi kalau misalkan saya lihat dari komennya Ellen bahwa ternyata selain daripada ada hal-hal yang memang kita nggak bisa lihat ke depan, kayaknya suram banget, tapi ternyata ada opportunity. Ya, karena selama ini yang mungkin kita lihat banyak perusahaan-perusahaan bagus dengan valuasi yang mahal, sekarang adalah saat dimana valuasinya murah. Jadi orang-orang yang punya cash sebenarnya boleh diakumulasi, tapi dalam konsep dimana kita, saya mau nanya nih sama Ellen, dicicil atau baiknya kita langsung nih kita punya cash nganggur kita ambil dengan harga yang sekarang. Apakah ini sudah paling bottom atau gimana, Ellen?
Jadi kalau mau investasi jangka panjang dengan strategi lamsam itu misalkan punya duit buat dibeli sekaligus, bukan buat ditabung tiap bulan kayak gitu, tiap tahun itu ya. Kita nunggu crash kemudian kita lamsam beli, itu jangan langsung hajar semuanya 100% dihabisin. Kayak kemarin terjadi 24 Maret di Batam, terus 27 Maret dia naik, jangan dihajar dihabisin semua. Ya, jadi ini baru permulaan. Kalau saat ini saya dan juga member saya itu baru menggunakan 20%. Baru aja tadi saya naikin lagi 5% gitu. Kenapa saya tambah 5%? Karena saham-saham perbankan itu udah kena last low-nya dia. Low terakhirnya dia seperti yang tadi saya kasih lihat ya. Jadi itu harga termurah tahun ini, dekat harga termurah tahun ini. Jadi saya bilang, oke, yang belum punya boleh nambah, yang belum punya boleh beli, yang udah punya boleh nambah. Tapi jangan lebih dari 20%. Artinya kita masih punya amunisi 80% untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Saya perkirakan barunya di Oktober. Nah, menarik banget tadi Abang juga ngomong tentang The Great Depression ya, tahun 1929. Kalau saya lihat ini udah mulai masuk siklusnya, jadi siklus Kondratiev. Dari ulasan-ulasan yang saya baca juga ya, siklus Kondratiev adalah siklus besar sekitar 80-an tahun gitu ya, 80 tahun, dan biasanya didorong oleh siklus hutang jangka panjang. Ya, jadi siklus hutang jangka panjang. Kalau siklus hutang jangka pendek itu biasanya pasar saham itu turun, perekonomian tuh biasanya bubble itu pecah sekitar 5 tahunan untuk siklus jangka pendeknya. Ya, 5 tahunan, 10 tahunan. Nah, kalau yang ini benar-benar siklus hutang jangka panjang. Itu selain corona, juga ada faktor lain juga gitu. Jadi memang saat ini orang benar-benar nggak nyangka ya. Jadi waktu itu orang-orang benar-benar nggak nyangka akan terjadi corona seperti ini. Jadi mereka terus melakukan ekspansi, mereka utang dan segala macamnya gitu. Jadi termasuk salah satu penyebabnya juga gitu. Jadi memang ada yang namanya cycle kecil, ada yang namanya big cycle gitu ya. Kalau big cycle itu berarti setiap 80 tahun sekali ya? Betul. Itu kalau mau belajar tentang itu, bagus banget tuh lihat ini YouTube-nya Ray Dalio. Ray Dalio dia menjelaskan tentang siklus jangka panjang dan jangka pendek itu kenapa sih bisa terjadi krisis itu sebenarnya karena hutang ini pecah, bubble-nya tuh pecah gitu. Dan terus tadi ditanya kalau after COVID gimana? Kalau COVID sendiri di Indonesia, saya sempat lihat presentasinya Profesor Dr. Sutanto itu beliau adalah rektor matematika dari UNS Universitas 11 Maret. Beliau mengatakan puncaknya tuh perkiraan pada tanggal 21 Mei dengan hitungan matematis beliau ya, dengan asumsi melakukan social distancing. Jadi kesimpulannya mungkin sekitar bulan Juni atau Juli ini Indonesia baru membaik gitu. Pertanyaannya setelah itu perekonomian gimana? Setelah itu perekonomian masih melambat. Jadi jangan dipikir kalau COVID selesai langsung sembuh semuanya. Enggak. Ini ibarat orang digebukin, udah kelar digebukin, masih sakit nggak? Masih. Gitu. Jadi perekonomiannya masih melambat. Gitu. Jadi jangan, kalau mau masuk di saham, jangan langsung dihabisin, hajar semua sekarang, jangan. Memang ini kesempatan kedua. Kemarin kan sempat bottom 24 Maret. Ini udah dekat-dekat bottom lagi untuk saham-saham perbankan. Tapi untuk saham consumer good justru malah naik nih. Gitu. Oh iya, kan kalau misalnya kita lihat kan memang saham kita, bursa kita ini sangat bergantung dengan asing ya. Kira-kira kalau misalkan memang terjadi benar yang namanya long term big cycle di mana kita memasuki masa atau fase resesi, kira-kira menurut Ellen ketika ini terjadi secara global, bagaimana dengan investor asing? Apakah dia akan keluar lebih banyak lagi atau dia justru masuk memanfaatkan ini sebagai sebuah kesempatan di Indonesia? Jadi ada dua perspektif ya. Yang pertama kalau bicara asing keluar, asing udah keluar dari bulan Januari kemarin, Februari, bahkan sebelum corona masuk ke Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah carut-marut masalah Jiwasraya dan juga Asabri. Itu sangat-sangat dampaknya sangat dampak domino banget dan itu membuat investor asing juga mulai hengkang gitu. Jadi membuat gimana ya, masalah Jiwasraya ini bikin beberapa reksadana, beberapa asuransi itu menjual sahamnya, baik dijual paksa maupun ya dia jual sendiri gitu loh. Jadi karena investornya tarik uang gitu. Jadi di situ investor asing mulai menilai bahwa kondisi di Indonesia ini untuk pasar modalnya agak-agak kurang kondusif waktu itu Januari, jadi mereka banyak yang keluarin uang. Namun saya melihat terakhir ya, saya melihat tanggal 13 Maret, tanggal 20, 24 Maret, itu investor asing
ada mulai masuk juga beli untuk saham-saham yang udah discounted banget gitu. Jadi mereka melihat peluang juga untuk saham-saham yang bagus, valuasinya murah gitu. Jadi ada dua kacamata saat ini. Dan kalau saya lihat dari riset ya, data-data yang saya dapatkan, Indonesia ini termasuk negara berkembang seperti India yang nanti ketika recovery akan lebih cepat daripada negara-negara lain seperti Eropa, dan bahkan dibandingkan dengan Amerika pun negara berkembang ini akan balik lebih cepat gitu. Dan kabar baiknya juga Indonesia ini ada kaitan erat dengan China. Kenapa? Ketika China bisnisnya mereka sudah mulai jalan, mereka butuh yang namanya bahan bakar itu dari Indonesia. Jadi ekspor batu bara Indonesia ke China sangat besar sekali gitu. Jadi investor asing juga melihat ada sisi positif negatif gitu dari keunikan negara berkembang. Jadi saya rasa sih mereka keluar juga sementara aja. Kalau melihat saham-saham kita lagi discounted, mereka masuk juga tuh. Jadi kalau misalkan dibilang tingkat utang naik untuk saham-saham berfundamental bagus, misalkan NPL naik ya, nah sahamnya kan turun harganya, tapi fundamentalnya masih bagus, investor besar masuk nggak? Masuk pasti. Gitu. Oke, menarik banget nih. Ini sekarang gantian ya, kita jawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Ada yang bertanya dari AKRWN, kira-kira parameter kalau ekonomi recovery itu seperti apa nih, Kak Ellen katanya? Sebenarnya kalau parameter ekonomi recovery, kita melihat dari yang pertama tingkat konsumer dari masyarakat Indonesia, kemudian dari indeks kepercayaan konsumer itu yang kita lihat kalau itu meningkat, nah itu udah mulai oke gitu. Terus kemudian salah satu indikator yang lain juga kalau investor asing mulai banyak masuk, nah itu juga mulai tanda oke sih, tanda bagus gitu. GDP, kemudian kita lihat GDP juga. GDP penting banget ya. Kalau GDP kita turun ya berarti masih melemah. Kalau GDP kita naik, Indonesia tuh unik banget ya. Kenapa? Saya mau tambahin dikit nih. Kenapa Indonesia bakalan baliknya nanti recovery-nya cepat gitu. Maksudnya akhir tahun 2020, kemudian 2021 ini udah mulai recovery nanti cepat. Kenapa? Karena Indonesia ini masyarakatnya banyak banget dan piramida di bawah ini gede, dan mereka tuh sangat-sangat konsumtif sekali. Jadi GDP Indonesia, GDP kan hitungannya ada berbagai faktor ya. Nah, salah satu yang terbesar adalah konsumsi, tingkat konsumsi masyarakat. Nah, itu luar biasa banget. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan GDP Indonesia udah mulai meningkat, itu tanda bahwa ekonomi mulai bagus lagi, udah mulai oke. Jadi tetap semangat semuanya. Iya. We will be okay gitu. Karena juga salah satu faktor juga memang Indonesia ini ada bonus demografik ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang ini populasi kita memang paling banyak itu 50% ke atas itu di bawah 30 tahun, dan kelas menengahnya ini sangat gemuk sekali. Jadi berbeda dengan misalkan Jepang yang memang rata-rata warganya itu adalah orang-orang yang memang usianya sudah tidak produktif. Jadi rata-rata mungkin ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Nah, tapi di Indonesia ini banyak banget orang-orang produktif, apalagi juga pemerintah kasih stimulus. Jadi memang sebenarnya ya semua juga dimulai dari kita ya. Kadang-kadang ketika kita masukin banyak informasi yang negatif lama-lama itu akhirnya persepsi terbentuk, dan ketika persepsi terbentuk secara luas akhirnya membuat kepercayaan diri kita turun ya. Akhirnya kita juga saving more money, daya beli kita turun, kepercayaan konsumen juga menurun, dan akhirnya malah efeknya nggak bagus gitu. Jadi saya juga setuju banget sama Ellen. Saya juga ngobrol dengan beberapa teman-teman bahwa memang kondisi sekarang ini memang kondisi yang cukup berat ya, kondisi yang cukup berat. Tapi menariknya adalah beratnya ini itu enggak kepada satu orang aja atau kepada satu industri, atau enggak berat kepada dua industri, tapi semua sama rata. Semua kena. Ada yang diuntungkan sebenarnya. Operator seluler. Benar, data terus kemudian yang jualan-jualan online gitu ya. E-commerce itu masih bertahan. Kalau saya lihat e-commerce-nya e-commerce apa dulu? E-commerce-nya kalau saya lihat yang bertahan adalah yang produknya untuk low end. Jadi kalau untuk produknya yang tersier kayak apa ya, kosmetik mahal, baju-baju mahal, itu mereka lagi susah juga. Cuman yang saya heran, saya sempat ngobrol dengan beberapa teman di e-commerce juga, untuk barang-barang market low end itu kan untuk masyarakat yang benar-benar kelas bawah banget ya, gitu ya, jam penghasilannya kecil. Itu masih jalan loh. Dan saya bingung mereka dapat uang dari mana. Nah, itulah bagusnya Indonesia. Konsumtif. Jadi apa? Itu antara bagus dan nggak bagus ya.
bagusnya konsumsi sehingga perekonomian bergerak. Jadi kalau ini rumus PDB itu kan dari konsumsi plus investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Nah ini saya mau cermati dikit nih. Ekspor dikurangi impor. Saat ini Indonesia itu gedean ekspornya dibanding impornya pada kondisi COVID ini. Dan banyak orang melihat bahwa, wah itu positif tuh, itu positif. Nah, mesti hati-hati. Kenapa mereka impornya turun? Karena barang yang dibutuhkan untuk mereka berproduksi lagi, untuk mereka kerja itu nggak bisa masuk. Iya. Jadi jangan dilihat serta-merta itu menjadi satu hal yang positif, tetap kita harus waspada gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin ada satu inspirasi atau pesan terakhir nih sebelum kita close, misalkan untuk teman-teman yang mungkin pengen mulai investasi saham atau yang sudah mulai, kira-kira ada saran dari Ellen nggak kira-kira? Oke, buat teman-teman yang baru mau mulai investasi saham, baru mau mulai trading saham, nah teman-teman sebaiknya belajar dulu ya. Jadi Warren Buffett mengatakan bahwa the risk comes from of not knowing what you are doing. Nah, jadi sebelum mulai menginvestasikan uang Anda, tes dulu uang kecil gitu ya untuk investasi dan diisi dulu investasi layer ke atas gitu kalau kata Pak Bong gitu ya. Jadi ada 3 hal, 3 mastery dalam berinvestasi dan trading saham. Yang pertama adalah method mastery. Method mastery ini adalah bicara tentang beli saham apa, jual saham apa, ya. Dan kemudian beli di harga berapa, jual di harga berapa. Kemudian yang kedua adalah risk management mastery atau money management. Yang ini bicara tentang berapa banyak sih saham yang boleh saya beli, kemudian nominalnya berapa, jumlah sahamnya berapa, dan juga pembatasan risiko. Kalau sampai rugi gimana caranya? Banyak orang nggak pikirin yang nomor 2, apalagi yang nomor 3. Yang dipikirin cuma nomor 1, beli saham Ya, apa, lupa ya, jualnya. ya. Yang ketiga adalah self mastery. Self mastery artinya adalah bagaimana kita mengatur emosi kita, mengatur fear and greed kita, ya. Ketika kita rugi, kita jadi takut, kita jadi marah mungkin. Ketika kita untung, nanti jadi euforia. Ketika terjadi fear and greed ini, orang mengambil keputusan itu tidak secara logis. Nah, itu yang Ya. akan biasanya bikin orang berinvestasi saham. Jadi 3 hal ini harus dipelajari dulu gitu. Jadi nanti hari Sabtu saya ada seminar online hari Sabtu, teman-teman bisa langsung aja berkunjung ke website saya di ellendesme.com/seminar online 2, itu bisa belajar tentang 3 hal itu, nanti saya ajarin semua. Dan tentunya Iya. Pak Bong, ini saya mau nanya dikit nih buat follower Boleh, boleh. saya nih ya. Kita Ya, dong tentang yang Pak Bong kan seorang entrepreneur juga nih ya. Entrepreneur, sebelum kita tutup gitu ya. ya, boleh, boleh. Cerita tentang tips-tips bisnis atau investasi properti. Oh ya, ini Pak Bong juga ada satu saham nih, satu perusahaan Trin gitu. Boleh Ya, diceritain Pak, mungkin ke depan mau gimana gitu. ya, thank you. Jadi sebenarnya ya kita juga memang baru saja melakukan go public tanggal 15 Januari ya. Kode saham dari perusahaan saya adalah TRIN, ya, yaitu perusahaan Trinity Land atau PT Perintis Trinity Property Tbk. Nah, sebenarnya krisis yang dihadapi saat ini bukan krisis pertama kita, ya, karena jujur saya masuk di dunia properti ini tahun 2009 dan tahun 2013 itu properti mulai declining dari titik tertingginya dia. Ya, saya masih ingat tahun 2008 ada orang beli ruko di Alam Sutra 800 juta, kemudian tahun 2012 itu jadi 5 miliar. Ya. Bahkan jadi bisa kita bayangkan bedanya adalah properti dengan saham itu mirip sebenarnya, cuman bedanya ketika orang beli properti tersebut 800 juta dan naik jadi 5 miliar, itu bukan berarti dia keluarkan uang 800 juta. Tapi dia bisa cicil harga propertinya itu, dia leverage dengan waktu itu mungkin KPA atau KPR gitu ya. Jadi 800 jutanya pun even dia bisa cicil 15 tahun. Jadi dia tidak keluarkan 800 juta. Alhasil dia bisa beli mungkin 3-4 ruko. Ya, dengan dia beli 3-4 ruko, satu rukonya naik dari 800 juta sampai 5 miliar. Itu dari tahun 2008 sampai tahun kurang lebih 2012. Ya, jadi luar biasanya naiknya besar, plus ditambah lagi ada leverage-nya karena kita bisa dengan cicilan bank. Nah, tetapi 2013 seterusnya itu mulai declining. Ya, dan itu pertama kalinya saya masuk di Harris Building. Ya, sebelumnya kita bangun landed dan kita mulai bangun Harris Building justru di tahun 2014. Jadi kalau misalkan situasi yang seperti ini bahkan begitu kita mulai pun kita sudah terbiasa untuk hadapin. Terus kemudian bagaimana cara kita merespon ya? Bagaimana cara kita merespon? Yang pertama adalah kita selalu mencoba untuk
mempertahankan lean management. Ya, dari awal memang konsep kita, project kita ini bukan city. Ya, kalau kalau kita tahu kalau city development itu kita punya 1.000 hektar, 2.000 hektar, ya itu pasti manajemen kita sangat besar. Nah, konsep kita adalah kita selesaikan satu project 2 tahun, dua project dalam setahun, ya 2 project dalam setahun. Kemudian begitu selesai, tim ini kita baru pakai untuk next project tahun depan. Jadi tim kita ini selalu lean dan tidak bertambah gemuk. Walaupun project kita bertambah, tapi kita tunggu kurang lebih hampir selesai baru kita pindahkan tim ini untuk di next project. Jadi yang pertama itu, ya karena kita sudah tahu bahwa ketika properti kan ketika kita jual barangnya pasti bisa habis. Kecuali kita punya recurring income seperti mall atau apartemen. Jadi kita usahakan kita punya lean management. Yang kedua, perubahan perspektif. Ya, kita harus bisa melihat bahwa kalau dulu itu properti selalu yang namanya kenaikan harga, ya capital gain, capital gain, capital gain. Nah, kalau misalkan kita dari pengembang masih punya paradigma itu di tahun 2014 ke atas, sebenarnya kita ketinggalan zaman. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa bilang capital gain sementara dari 2014 properti itu mulai declining. Sehingga siapa yang harus kita, perspektif apa yang harus kita punya, perspektif baru apa yang harus kita punya, yaitu properti untuk end user. Ya, properti untuk end user, bukan lagi untuk investor. Jadi dari 2014 saya terus kembangin properti untuk end user. Saya bikin apartemen namanya Yukata, ya Japanese Resort Condominium, itu untuk menengah atas. Nggak mungkin orang harga apartemen saya jual paling murah 2,5 miliar, itu untuk invest kan nggak mungkin ya. Nah akhirnya yang beli itu adalah orang-orang yang memang sudah nyaman secara keuangan, sudah financially independent, dan akhirnya terjual hampir 95%. Walaupun saya tidak menjual untuk investasi. Kemudian itu untuk yang menengah atas ya. Untuk market yang menengahnya, kita lagi buat sebuah terobosan namanya adalah home studio. Ini saya buat home studio ini before COVID. Tapi ternyata secara kebetulan COVID terjadi dan akhirnya kita work from home. Jadi namanya The Scott ya. The Scott ini konsepnya adalah home studio, di mana basically ini sebenarnya apartment, tapi apartemennya ini furniture-nya adjustable. Jadi ranjangnya bisa kita lipat, kemudian kita bisa buka meja atau studio tempat kita bekerja. Nah ini yang saya siapkan untuk the next big thing. Karena kemarin saya baru dapat dari Google Search, ternyata orang searching di Google terhadap home office itu naik hampir 3 kali lipat. Jadi soon ke depannya the next big thing, orang akan mulai mencari, end user mulai mencari apartment yang bisa adjustable menjadi studio dan office. Untuk itu kita juga kasih tagline The Scott Home Studio, Home of Creators. Rumah bagi para creators. Jadi saya bikin sebuah konsep untuk end user. Creators ini adalah profesi baru, YouTuber, desainer interior, arsitek, dan masih banyak lagi. Jadi itu cara kita, bagaimana kita bisa tetap survive, bahkan bukan hanya surviving, tapi thriving di COVID-19 ini. Jadi saya ditanya. Menarik banget nih, nggak apa-apa dong ganti ini apa namanya biar followersnya juga mereka juga mendapatkan ini. Pak Bong itu kan aku sempat baca ceritanya tentang Pak Bong gitu ya. Kita kan temenan juga udah lama ya, dari zaman kapan tuh 2011 kayaknya ya, udah lama ya. Udah lama banget. Saya tuh inspired banget gitu ya sama ceritanya Pak Bong gitu. Dulu tuh mulai belajar bisnis tuh kalau nggak salah umur belasan tahun gitu. Boleh dong diceritain dulu tuh mulainya gimana gitu. Terus ya ceritain ketemu si Christine juga gimana. Kamu ya sih ya. Iya. Anakku adalah apa Christine. Iya, jadi benar. Saya kenal Ellen udah 2011, udah cukup lama banget. Dan saya juga ngelihat bagaimana Ellen, wah luar biasa. Bertumbuhnya luar biasa dan makin maju saya lihat. Jadi intinya sebenarnya ya saya memang darah saya ini adalah darah entrepreneur dari orang tua ya, dari papa saya, sehingga saya punya sedikit sisi yang memang orang bilang ini gambler sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa oke, kita invest untuk sesuatu yang memang kita harus yakini, kemudian kita invest dengan dana nganggurnya kita. Nah, saya pikir itu nggak salah dan itu benar untuk beberapa orang tertentu. Tapi ada orang yang memang dari darahnya itu adalah darah gambler, di mana waktu itu juga masih muda.
ya, dan saya mulai dari nol bahkan minus. Jadi papa saya terlilit hutang, pabrik papa saya dan tanah ya di Tangerang, tadi punya 1.000 meter tanah itu juga disita sama bank, rumah kita juga dijaminkan di bank. Jadi I have nothing to lose. Jadi waktu 25 tahun ya saya punya 100%, I go all in gitu. Tapi sekali lagi ya, ini kasus khusus gitu ya. Karena I have nothing to lose, kemudian usia juga masih muda, dan ada darah entrepreneur. Dan kalau darah entrepreneur itu dia nggak selalu sure 100%. Mungkin dia nggak sure dengan plan-nya dia. Sorry, dia nggak sure dengan tren ke depannya, dia nggak sure dengan future, tapi dia sangat yakin dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi saya pribadi juga, walaupun saya cukup percaya dengan diri saya sendiri, cukup confident ya, tapi salah satu yang menjadi, kalau ada yang tanya Pak, apa yang menjadi titik kekuatan dari Pak Bong untuk bisa jalan sampai saat ini adalah saya harus tahu peran saya apa, dan saya mengajak orang yang punya peran yang saya nggak punya. Jadi semua company saya tidak ada satupun yang nggak kerjasama. Jadi semuanya kerjasama. Karena saya percaya begini, ketika saya tahu role saya apa, dan saya tahu role orang lain, dan ketika kita combine dan mengerjakan role-nya masing-masing, maka akan sangat perfect combination gitu. Jadi ini yang harus kita kerjakan, ini yang selama ini saya jalankan selama 11 tahun terakhir ini. Ini gantian malah aku interview ya. Ini aku pengen highlight Iya. dikit tadi. Tadi kamu tuh ada ngomong, dulu tuh waktu aku masih muda, umur 25 tahun, all out, nggak ada resiko lah, udahlah sekalian aja gitu loh, maksudnya nggak ada resiko waktu itu. Nah ini sangat berpengaruh sekali juga. Saya mau bahas tentang profil resiko seorang investor saham, dan juga nggak cuma di saham sepertinya ya, di bisnis juga gitu. Jadi beda banget antara seorang investor saham yang usianya masih 20-an, terus kemudian millennials. Anyway, kita millennials juga. Kalau saya millennials pucuk. Kalau Pak Bang masih millennials gitu. Terus kemudian Kita early millennials. 30, iya, yang penting jangan kolonial aja. Itu. Jadi beda juga dengan usia 40-50 tahunan, yang dimana mereka tuh udah bekerja keras sepanjang usia produktif mereka dan udah punya harta yang dikumpulkan. Beda lagi dengan orang yang umur 60-70 tahun, dia mau masuk ke investasi saham. Jadi kalau kayak yang tadi Pak Bong bilang, usia 20-an, usia di mana masih coba sana coba sini ya, nothing tulus, masih belum berkeluarga, itu kalau mau berinvestasi saham, itu boleh lebih berani, lebih agresif, boleh. Pilihan sahamnya boleh lebih agresif. Saya nggak cuma ngomong saham ya, tapi investasi pasar modal dan apapun. Nah, namun memasuki usia 40 dan usia 50, portofolio di dalam berinvestasi saham, ini jangan semuanya saham-saham second liner atau saham-saham yang volatility-nya tinggi. Harus mix dengan blue chip yang pergerakannya nggak terlalu liar. Dan bahkan mungkin mix dengan investasi lain yang tidak terlalu volatile, contohnya adalah dengan reksadana campuran. Jadi bukan semuanya di saham isinya, bukan di equity aja. Kemudian udah memasuki usia 60 sampai usia 70 tahun, ini adalah usia di mana menikmati. Jangan sampai uang hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun ini masuk ke saham itu tanpa sempat belajar dengan benar dan salah mengambil keputusan. Mungkin bukan cuma di saham ya ini ya. Jadi lebih banyak mungkin asetnya masuk, ada sebagian ke obligasi yang lebih, obligasi pemerintah ya yang lebih steady gitu. Terus kemudian sebagian ke reksadana campuran boleh, pendapatan tetap juga boleh. Terus kemudian ada yang baru sebagian kecil masuk ke investasi saham. Istilahnya tuh sampai kalau misalkan dalam masa belajar sampai terjadi apa-apa, salah mengambil keputusan, itu nggak sampai harta semuanya habis. Jadi kalau saya perhatikan, baik di dalam berinvestasi, dalam bisnis, itu saya mengambil satu kesimpulan bahwa manajemen risiko itu, kalau buat saya manajemen risiko itu paling penting banget gitu. Iya. Jadi memang yang paling penting adalah memang kita perlu mengetahui apa yang kita invest, apa yang kita kerjakan gitu ya. Karena kalau misalkan di saham ya, kebetulan memang saya bukan orang yang berinvestasi di saham ya. Jadi tapi saya tahu persis properti. Jadi memang ini dua profil yang berbeda. Karena kalau misalkan properti itu ketika kita invest tanah ya, resiko terbesar adalah tanah tersebut dijemur. Dan ketika dijemur ya harganya akan ya kita tahu bahwa tanah itu Tuhan tidak bisa ciptain lagi. Jadi
supply and demand-nya ya manusia bertambah banyak tapi tanah nggak bertambah banyak. Tapi kalau misalkan di saham tentu pasti profilnya berbeda dan kita perlu banyak belajar nih. Nah untuk itulah kenapa Finfox Channel ini mengundang Ellen May di tempat ini dan buat teman-teman di Finfox Channel pastikan untuk follow ya di account IG Ellen May karena saya juga setiap hari itu suka lihat IGTV-nya karena setiap hari ada IGTV Ellen May dan Ya, saya pengen update nih. aja informasi-informasi. Jadi walaupun saya nggak berinvestasi di saham tapi saya pikir ya ini informasi yang saya perlu dapatkan untuk supaya saya bisa bertambah pengetahuan dan nggak ada salahnya kan untuk kita menambah pengetahuan. Iya, dan kalau misalkan saya boleh ajak Pak Bong nih ya, Pak Bong sekarang mulai masuk ke saham aja karena ini bukan cuma sekedar omongan yang menghibur follower aja gitu. Tapi maksud saya ini tuh benar-benar sebuah kesempatan yang langka banget gitu ya. Jadi sejak tahun 2008 saya ngerasain sendiri yang udah saham tuh murah banget gitu. Sekarang saya nunggu 2018. Jadi setiap 10 tahun sekali tuh. 2018 tuh jatuh nggak? Jatuh. 2017 benar puncak. 2018 jatuh, tapi jatuhnya tuh cuma IHSG 17% aja. Saya udah siap-siap lah, habis itu naik. Ya udahlah, saya tunggu lagi 2019 nothing happen. 2020 nah ini kesempatan bagus banget dan saya udah siapin juga sih. Sekarang juga belum banyak masuknya ya. Baru sekitar 20%-an, meskipun IHSG kemarin juga sempat naik terus, saya mix antara investasi jangka panjang, kemudian trading. Tapi saya lihat nanti bulan-bulan ke depan, ini masih akan terjadi koreksi lagi, dan itu kesempatan banget dapat saham-saham murah gitu. Jadi gimana caranya kita mulai, teman-teman semuanya start small aja. Kalau emang takut ini sesuatu hal yang baru gitu, start small. Sama nanti kalau saya mau investasi properti, saya pasti cari Pak Bong nih. Kenapa? Karena nih ya, saya nih investasi properti kurang berpengalaman juga. Jadi kalau setiap kali saya beli tanah tuh saya beli untuk saya jemur. Ya itu jadi mesti lebih produktif ya investasi propertinya. Abang, saya penasaran satu hal lagi nih, kalau boleh nih ya, gantian saya tanya juga ya. Teman-teman dari channel juga senang nih dengar Pak Bong ini cerita. Pak Bong bisa nggak ceritain tentang kalau tadi mungkin udah cerita tentang strategi bisnisnya dikit ya, ketika dulu masih usia 25-an gitu. Apa sih yang membuat seorang Bong Chandra, kan dulu saya sempat baca ceritanya Pak Bong juga gitu ya, di usia masih muda banget, berani yang tadi mungkin udah dijawab, nothing tulus gitu. Sekalian aja hajar kalian. Waktu itu saya baca juga nih, sakit-sakitan dulu, batuk-batuk terus, kalau sekarang mah udah keren lah, luar biasa gitu. Itu sampai akhirnya bisa berpartner dengan orang-orang yang luar biasa, dengan Pak Matius ya. Apa yang membuat seorang Bong Chandra? Ya, siapa lagi tuh partnernya? Pak Ishak, itu orang-orang yang memang kita kenal luar biasa di bidang properti. Apa yang membuat seorang Bong Chandra muda begitu berani gitu dan akhirnya bisa dipercaya oleh orang hebat? Itu apa rahasianya tuh? Saya masih ingat tuh baca bukunya, naik motor terus masuk ke restoran, meeting sama orang hebat kayak gitu. Jadi gimana tuh, bisa diceritain ulang, tuh inspiring banget tuh. Iya, sebenarnya sih gini, ini juga berkaitan juga dengan tadi kan si Ella nanya gimana ketemu Christine gitu ya. Jadi bisa dikatakan saya ketemu Christine itu dalam kondisi waktu itu naik angkot, masih naik angkot dan naik busway. Karena kan saya mulai dalam kondisi minus, nggak punya apa-apa umur 18 tahun. Nah tapi juga ya kenapa pada akhirnya mau ya karena saya jual mimpi. Ya saya ada share di Instagram saya tentang satu konten yang namanya buying time. Ya, ketika kita dalam kondisi yang memang nggak ideal, ya kita nggak punya apapun, ada satu yang masih bisa kita jual, yaitu future. Ya, dan kalau kita bisa translate future tersebut dengan clear, dengan jelas, dan orang percaya, kita punya reputation yang bagus, maka orang-orang yang kita anggap sebagai guru, mentor besar itu mau untuk bergabung, mau untuk join. Ya. Nah, apa yang waktu itu Pak Bung jual? Ya, salah satu adalah saya orangnya suka berpikir liar untuk misalkan contoh konsep-konsep yang kita hadirkan di Trinity Land itu adalah konsep-konsep yang memang liar banget dan itu melawan arus. Kayak contoh misalkan siapa sih yang tertarik untuk kejar market millennials tahun 2014? Karena waktu itu yang namanya properti itu orang selalu incar market adalah Generation X atau baby boomers yang memang jelas-jelas uangnya lebih banyak. Millennials itu nggak ada uangnya Pak Bong. Nah tapi kita lupa, kita harus ingat bahwa millennials ini, Gen X ini dan baby boomers ini akan bertambah tua
Dan ketika mereka bertambah tua, decision making-nya akan diserahkan kepada anaknya. Bukan Sama anaknya yang seperti membangun. kita. Betul. Bukan anaknya yang membangun bisnisnya, tapi anaknya akan menjadi decision maker-nya. Dan kita bet, kita gambling di sana, dan dari tahun 2014 saya sudah bikin yang namanya program nabung properti. Waktu itu ada program nabung saham, saya udah buat program yang namanya property for millennials. Nah, jadi saya jual konsep itu, idea itu, dan saya translate kepada calon partner saya dan partner-partner saya, dan akhirnya mereka mereka teryakini, dan akhirnya mereka mau join dengan kita. Jadi salah satu juga di bulan Agustus tahun 2018 ya, kita juga punya CEO baru ya di Trinity Land, namanya adalah Pak Ishak Chandra. Banyak orang berpikir itu saudara saya karena namanya sama-sama Chandra. Iya, tapi bukan. Ya, beliau ini 8 tahun ya, 8 tahun menjadi CEO di salah satu perusahaan properti nomor 1 dan terbesar, punya land bank paling besar di Indonesia. Dan 2014 saya cerita tentang visi saya, tentang mimpi saya, dan akhirnya beliau gabung bukan hanya sebagai profesional, tapi juga sebagai shareholders ya di Agustus 2018. Dan dengan adanya beliau ini ya, tim kita makin komplit nih, Trinity Land. Jadi ada saya, ada Pak Septian, ada Pak Johannes, ada Pak Matius, dan ada Pak Ishak. Tadinya berempat, sekarang kita shareholders jadi berlima, sehingga di 2020 Januari kemarin kita go public. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaannya Ellen adalah jual masa depan, sell the future. Nah, tapi kita perlu punya track record. Orang ini bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan dia jual masa depan cuman bluffing gitu. Dan yang menariknya lagi adalah trust itu bukan hanya sekedar bunga berbunga ya, bukan hanya sekedar interest yang compounding, trust itu juga compounding. Ya, jadi trust itu akumulasi tanpa batas waktu. Ya, tapi kalau sekali kita bohong, ya dalam waktu singkat 5 menit aja, trust yang udah kita bangun selama 20 tahun pasti hilang. Ya, jadi sekali lagi jual mimpi, tapi juga harus bisa building trust dan reputation. Aku mau bahas nih yang menarik nih. Tadi hampir kelupaan nih. Bahas saham Trin nih. Ya. Ini saham Trin. Ini perintis Trinity Property punya Pak Bong Chandra. Ini Pak Bong Chandra ini waktu itu IPO pas market memang lagi ini banget ya, lagi tough banget. Waktu itu ada sentimen jiwasraya plus kemudian COVID-19. Jadi ini turun kayak saham-saham yang lain. Jadi yang turun bukan cuma Trin aja. Dan ini kalau dilihat nih ya, dari bottom 20 Maret ini, sekitaran 20 Maret, sampai tanggal hari ini tuh naik 77% loh. Iya. Dari bottom sampai sekarang ini 77% ini, jangan-jangan Pak Bong Chandra ini nih ya, buyback ya Pak ya? Beli sendiri saham-sahamnya buyback gitu Pak. Karena banyak perusahaan yang sedang melakukan buyback ini Pak, banyak banget gitu. Ya, benar. Jadi kemarin saya sempat... Kayaknya gara-gara IG Live sama Ellen nih. Enggak lah, karena memang udah bagus juga, jadi tingkat kepercayaan masyarakat juga oke untuk saham ini. Jadi kayak kemarin waktu saya ngobrol dengan Pak Hermanto Tanoko, ya beliau punya perusahaan yang listing di bursa tuh, ada Cleo dan juga 2 yang lainnya, dan 1 di sektor properti juga. Nah, untuk Pak Hermanto ini saya juga melihat beliau perusahaannya tuh buyback sahamnya karena memang valuasinya terlihat sangat murah sekali gitu, sampai angka 500-an gitu. Nah, ini kalau Trin ini saya nggak tahu nih ini naiknya kenapa, tapi saya percaya ini tingkat kepercayaan masyarakat ngelihat ini juga oke, ownernya juga oke. Nah, jadi teman-teman sekalian nih ya, yang mau ketemu manajemen perusahaan, kan saya bilang kalau investasi ngelihat apa? Bisnis model, manajemen, kemudian profitabilitas dan valuasi. Nah, ini nih di depan kita semua, ini top manajemennya dari perintis Trinity Property. Jadi nanti kalau mau nanya-nanya apapun, bisa ke @finvlog channel atau ke Instagram pribadi Pak Bong Chandra nih, kalau mau tahu tentang Trin lebih lanjut gitu ya Pak ya. Thank you Ellen. Oke. Thank you banget Pak Bong Chandra ya. Iya, ini udah 600 orang yang live, which is ini cukup banyak banget, berarti artinya adalah banyak orang yang hari ini dapat informasi yang bermanfaat ya dari Ellen. Terima kasih karena sudah bergabung ya di Woman on the Move, pembicara yang kedua setelah Miss Mary. Ini karena di bulan Kartini ini banyak wanita-wanita yang hebat nih, jadi perlu kita angkat ceritanya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa segera bikin event offline ya, ketika COVID udah berakhir kita bisa bikin event offline.
Saya rangkum dikit ya, masih ada dikit waktu buat teman-teman yang saat ini belum berinvestasi di pasar modal, ya, mulailah berinvestasi di saham. Kenapa? Karena momen seperti saat ini, saham-saham banyak sekali yang diskon, saham-saham blue chips banyak yang diskon, second liner juga banyak yang diskon. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu lebih dari 10 tahun, ya. Jadi, caranya berinvestasi gimana? Buka account, belajar dulu, dan jangan duit semua dihabisin. Paling penting belinya nyicil, cash is the king. 20% dulu, saat ini masih punya cash 80%. Dan saya juga ada kasih seminar online, nanti bisa langsung aja menuju ke website saya atau DM saya di ellendesme.com/seminar online 2. Nah, buat Pak Bom Chandra, thank you buat invitationnya Thank you. sore hari ini. Thank you so much buat inspirasinya, buat follower saya juga ya, tadi cerita tentang kisah suksesnya, thank you. kemudian Semoga thank you ya. banyak. Thank you ya. Ya, Bye-bye. bye-bye. Salam Ya, COVID. thank you. Bye-bye.